Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ijal Ausi Ariski di channel YouTube Edududu Official. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial, di mana ini adalah salah satu mata pelajaran baru pada kurikulum yang saat ini sedang berlaku di Indonesia. Nah, coding dan kecerdasan artifisial ini nantinya akan diajarkan pada fase C atau di kelas 5 dan juga kelas 6. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan coding dan kecerdasan artifisial ini terkait dengan gambaran secara umumnya terlebih dahulu. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih dalam terkait dengan coding dan juga kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Ijal mau bertanya. Nah, pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu mendengar istilah coding sebelumnya? Ada yang pernah mendengar istilah coding sebelumnya kira-kira? Pernah, Pak. Coba kira-kira dari mana kamu mengetahui istilah coding pertama kali? Pak Ijal pengen tahu. Dari internet, ada juga yang dari sosial media dan sumber lainnya ya. Oke, setelah menjawab pertanyaan pertama dan kedua, jadi menurut kamu, kira-kira apa yang dimaksud coding? Ada yang bisa menjawab? Membuat kode. Kurang tepat. Mungkin ada jawaban lain. Menyusun perintah untuk diterjemahkan komputer. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin ada jawaban yang lebih lengkap lagi. Menjelaskan perintah-perintah kepada komputer untuk diterjemahkan menjadi suatu kegiatan atau suatu tampilan. Boleh juga. Nah, tapi definisi yang benar dari coding itu adalah, akan kita pelajari pada slide yang ini. Jadi coding itu adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Jadi coding itu bahasa sederhananya adalah kita nantinya menerjemahkan apa yang ingin kita lakukan ke bahasa yang nanti komputer itu bisa membaca dan menerjemahkan, sehingga komputer bisa mengikuti apa yang kita inginkan, seperti itu. Itu adalah definisi dari coding. Nah, contoh sederhana, jika tombol ditekan maka lampu akan menyala. Nah, itu salah satu instruksi yang nanti akan diberikan kepada komputer dalam bentuk coding, supaya komputer itu bisa memproses apa sih yang kita mau, seperti itu. Nah, ada dua manfaat ketika kita belajar coding. Yang pertama, kita akan bisa melatih logika dan kreativitas. Dan yang kedua, nantinya ketika kita sudah istilahnya paham terkait coding, walaupun mungkin hanya dasarnya saja, itu kita bisa membuka peluang karir di masa depan. Jadi, coding ini nanti larinya bisa ke banyak hal. Bisa ke, misalnya ke memudahkan urusan kita sehari-hari, menyalakan lampu tanpa pencet saklar. Terus bisa juga nanti merekomendasikan produk yang kita butuhkan, yang ingin kita beli, dan lain-lain seperti itu. Nah, coding itu tentunya untuk kita mempelajari butuh alat dan juga lingkungan yang mendukung. Nah, aplikasi atau platform yang dirancang khusus untuk pemula dalam dunia coding itu ada banyak, nak. Jadi ada yang berupa perangkat lunak sederhana, misalnya di sini ada platform Scratch namanya, kemudian ada code.org dan juga ada Tinker. Sebetulnya masih ada banyak lagi platform yang bisa digunakan untuk belajar terkait coding ataupun langsung pakai coding. Di sini contohnya yang Pak Ijal lampirkan itu ada 3. Ada Scratch, kemudian code.org, dan juga Tinker. Kemudian untuk alat yang dibutuhkan itu biasanya untuk coding itu bisa menggunakan komputer atau laptop atau PC biasanya ya. Ya, PC itu nama lainnya komputer lah. Atau bisa juga dengan tablet. Cuma mungkin kalau tablet itu tidak akan sefleksibel ketika kita menggunakan komputer atau laptop. Nah, untuk bahasa coding untuk pemula itu biasanya kita pakai
block based coding atau coding yang menggunakan drag and drop. Drag itu artinya menarik, drop itu menaruh. Jadi di sini mainnya main block untuk yang kita akan pelajari, bukan yang script seperti itu. Nah, konsep dasar coding. Jadi konsep dasar coding itu ada 3. Yang pertama ada algoritma. Nah, algoritma itu adalah bagaimana urutan langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya, ketika kita mau membuat teh. Teh itu kan cara-caranya ada banyak. Apa yang perlu kita siapkan? Misalnya, sebelum membuat kita perlu menyiapkan gelasnya, perlu menyiapkan teh celupnya, ataupun kita juga perlu menyiapkan gula jika diperlukan, dan juga tentunya air sama kompor untuk memanaskan. Kalau yang tidak punya kompor bisa pakai tungku misalnya. Nah, nanti setelah disiapkan bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan, baru kita ke step-stepnya dalam membuat teh. Misalnya yang pertama, kita rebus dulu airnya sampai mendidih menggunakan panci yang diisi air dan pancinya tadi ditaruh di atas kompor. Ketika sudah mendidih, baru dituangkan ke dalam gelas dan dimasukkan teh celup dan juga gulanya. Kemudian kalau sudah diaduk sampai berwarna coklat. Nah, itu adalah contoh urutan langkah. Nah, urutan langkah tadi itu adalah algoritma seperti itu. Kemudian konsep yang kedua itu ada looping. Nah, looping ini itu artinya adalah mengulangi perintah beberapa kali. Nah, misalnya dalam misalnya di sini contohnya ketika kita membuat kue. Ketika kita membuat kue itu kan kadangkala ada langkah yang perlu kita ulangi. Ya. Jadi misalnya tadinya kita aduk bahan-bahan yang sudah dicampurkan, terus ada tambahan bahan lagi, kita perlu aduk lagi. Nah, itu namanya adalah looping atau pengulangan perintah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kondisional atau pilihan berdasarkan kondisi. Misalnya, ketika kamu sudah selesai melakukan langkah-langkah membuat bahan-bahan kue, misalnya tepungnya dicampur dengan telur, kemudian dicampur dengan vanili dan lain-lain, kemudian diaduk. Setelah diaduk misalnya ditambahkan bahan misalnya pengembang kue, baru diaduk lagi, looping tadi. Nah, itu setelah dua konsep tadi, kadangkala ada konsep yang kondisional, jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Misalnya, kalau pembuatan kue kan kita pakai contohnya. Nah, itu misalnya kita setelah melakukan pengulangan pengadukan tadi dan juga penambahan bahan-bahan, ada langkah yang misalnya kita diamkan selama 30 menit sampai adonan mengembang. Nah, tidak setiap kue kan didiamkan selama beberapa menit untuk adonannya mengembang seperti itu. Atau misalnya perlu kita kulkas selama 24 jam baru kemudian diaduk lagi. Contoh ya. Itu tidak semua kue menggunakan langkah tersebut. Jadi sifatnya adalah kondisional atau pilihan. Contoh lagi, semisal kamu ada acara, kamu mau ke suatu tempat, terus kamu tidak tahu harus lewat mana dan lewat mana. Makanya kamu browsing cara menuju ke tempat tersebut atau Google Maps biasanya. Misal langkah yang disebutkan sama Google Maps, kamu harus lurus sampai ketemu perempatan, kemudian belok kanan. Begitupun seterusnya diulangi sampai ketemu perempatan. Nah, di perempatan misalnya kamu kalau rumahnya dekat perempatan langsung ambil rumah yang pojok. Nah, itu kondisionalnya seperti itu. Bisa langsung ambil ambil arah ke pojok ketika rumahnya ada di pojok, atau kalau rumahnya masih jauh dari perempatan terakhir, bisa kamu lurus ataupun belok kanan. Nah, itu namanya kondisional. Jika, dan ini sifatnya tidak wajib. Kemudian, nah, coding ini itu juga bisa kita pelajari dalam bentuk permainan interaktif. Contohnya di sini ada contoh yang pertama, ada maze challenge. Maze itu labirin. Jadi ada permainan kamu itu diarahkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Misalnya
pertama kamu berada di titik pintu masuk ini, bagaimana caranya kamu bisa menuju pintu keluar dengan melewati labirin yang sangat rumit ini. Misalnya di sini instruksinya, gunakan Scratch untuk menggerakkan karakter dengan perintah. Nah, misalnya kamu menggunakan platform yang namanya Scratch untuk menggerakkan karakter dengan perintah. Misalnya perintahnya, ketika di pintu masuk berjalanlah lurus sebanyak 2 langkah, kemudian belok ke kiri, dan berjalan lurus sebanyak 2 langkah, kemudian belok ke kanan, dan selanjutnya. Bisa juga kita tambahkan kondisi. Nah, kondisi tadi itu adalah pilihan yang bisa dilakukan, bisa tidak. Ya, tambahkan kondisi misalnya ketika menyentuh dinding maka ulangi langkah yang sebelumnya diperintahkan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh penerapan coding pada permainan interaktif. Kemudian permainan interaktif yang kedua, menyusun balok. Nah, ini nama permainannya adalah menara logika. Instruksinya, nah nanti kalian bisa menggunakan blok kode untuk mengatur warna balok dari yang besar ke yang kecil. Kemudian ketika urutannya salah, nah misalnya di sini kamu menambahkan kondisi atau aturan. Ketika urutannya salah, maka ulangi langkah tersebut sampai urutannya benar, seperti itu. Kemudian untuk permainan interaktif yang ketiga, kita bisa menggunakan yang namanya music coding. Nah, ini nama aplikasinya adalah Orkestra Digital. Instruksinya yang pertama adalah menggunakan aplikasi. Contoh aplikasinya yang bisa digunakan di sini namanya adalah Borecell untuk menyusun perintah musik. Play note C, kemudian tunggu selama 1 detik dan juga mainkan note G. Nah, di musik itu kan ada beberapa nada ya, ada nada C, G, dan lain-lain. Kemudian dari nada-nada yang diinputkan, dari nada-nada yang disusun sebagai perintah tadi, kombinasi nadanya itu akan menghasilkan lagu pendek. Seperti itu. Ini contoh saja ya, tidak harus dipraktekkan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dipraktekkan, silakan. Nah, dalam mempelajari coding, itu kadangkala kita pasti menemukan yang namanya kesalahan, atau biasa kita sebut bugs, seperti itu ya. Kesalahan umum dan cara memperbaiki coding ketika kita melakukan kesalahan dalam kegiatan coding itu ada beberapa. Misalnya di sini contohnya looping atau pengulangannya tidak berhenti. Kemudian ketika kita menginputkan perintah-perintah tadi atau langkah-langkah yang harus dilakukan kok tidak sesuai ekspektasi, kok arahnya malah berbeda dengan apa yang kita mau. Nah, itu solusinya adalah dengan aktivitas yang namanya debugging atau meneliti dan menguji setiap bagian kode. Misalnya, oh ternyata saya salah di perintah yang ini, harusnya lurus malah saya inputkan belok kanan. Nah, itu nanti bisa perintahnya misalnya dihapus kemudian diganti perintah yang lain, lurus 2 langkah. Misalnya tadinya belok kanan kita ganti lurus 2 langkah. Nah, ternyata betul. Nah, berarti debuggingnya berhasil, seperti itu. Nah, barusan Pak Ijal itu membahas debugging. Debugging itu apa sih Pak? Saya kok bingung gitu loh. Banyak sekali ya istilahnya di dalam coding ini. Nah, debugging itu adalah mencari atau memperbaiki kesalahan dalam kode. Nah, jenis kesalahannya itu bisa bermacam-macam, Nak. Bisa yang pertama salah logika atau salah pemikiran. Bisa juga programnya jalan tapi hasilnya salah. Atau bisa juga salah blok atau salah perintahnya. Jadi letak bloknya itu tidak sesuai, harusnya jalan dulu malah kamu pilih belok kanan dulu, misalnya seperti itu. Nah, cara debugging itu ada 2. Bisa yang pertama yaitu periksa kode satu persatu dan juga menjalankan kode sedikit demi sedikit. Jadi kita bisa langsung susun kodenya secara berurutan, kemudian diuji mana yang kira-kira salah. Atau bisa juga kita susun satu-satu, misalnya kita mau mengarahkan robot ke arah objek. Nah, itu banyak jalan, banyak liku-likunya jalannya. Misalnya ada yang lurus, ada yang belok kanan, belok kiri, muter, dan lain-lain. Itu kita bisa
susun satu persatu. Misalnya mau jalan dulu terus belok kanan, kita uji, oh benar, baru tambahkan perintah lainnya. Seperti itu. Bisa langsung atau bisa juga satu-satu caranya. Nah, nantinya kita akan belajar coding seperti apa sih Pak Ijal? Nah, nantinya untuk metode coding itu sebetulnya ada dua, nak. Jadi ada yang berupa script. Nah, seperti yang Pak Ijal tampilkan di sini ada gambar move forward, turn left, move forward lagi, turn right lagi, move forward lagi. Nah, ini adalah contoh yang bentuk script. Jadi script ini nantinya kamu akan menginputkan perintah-perintah agar objek yang ada di coding tadi bisa bergerak menuju tujuan seperti itu, atau bisa dengan perintah lainnya. Misalnya nanti ketika klik tombol ini akan respon seperti apa. Nah, itu namanya adalah metode menggunakan script. Metode yang kedua bisa juga dengan menggunakan blok perintah. Contohnya adalah yang Pak Ijal tampilkan di gambar sini. Nah, tulisannya sama kan dengan yang ada di script. Cuma di sini bedanya adalah kamu akan menyusun blok-blok berisi perintah secara berurutan sesuai yang nantinya akan kamu inginkan seperti apa responnya. Misalnya di sini kan ada objek orang yang nantinya akan kita pindahkan menuju ke titik lokasi. Nah, itu kira-kira bagaimana caranya supaya orang ini bisa jalan ke titik lokasi. Maka kita susun langkah-langkahnya. Contoh di sini ada move forward. Move forward itu artinya adalah jalan lurus. Nah, di sini kan pertama ada jalan yang lurus, maka kita input move forward. Kemudian setelah jalan lurus, apa yang harus dilakukan? Misalnya di situ kan ada belokan ke kiri, maka dia harus belok kiri, maka kita pilih turn left. Nah, ini sedikit-sedikit kita belajar bahasa Inggris ya di sini. Kemudian setelah turn left, di sini misalnya dia sudah menggerakkan badannya. Masa langsung ini Pak diam aja ketika belok? Enggak. Makanya kita di sini kita input perintah move forward lagi. Jadi setelah badannya muter ke kiri atau turn left, dia akan jalan lurus mengikuti jalan seperti ini. Nah, ketika sudah ada di titik pojok, di tikungan belokan kanan, nah itu perintahnya kita kasih turn right, lawannya left kan right ya, masa turn left? Kalau turn left dia keluar dari jalan berarti, maka kita pilih turn right. Nah, setelah turn right dia muter badannya ke kanan, kita pilih move forward lagi supaya dia jalan lurus dan akhirnya sampai ke titik lokasi seperti itu. Jadi kita nanti belajar codingnya akan lebih ke blok perintah daripada script. Kemudian belajar coding nantinya pembelajarannya kita tidak hanya menggunakan perangkat. Jadi pembelajarannya itu ada dua macam. Sebetulnya ada tiga macam. Cuma di sini kita fokus ke dua macam dulu. Yang pertama ada yang berupa plug atau melibatkan perangkat elektronik. Misalnya kita menggunakan laptop, menggunakan PC atau personal komputer, bisa juga menggunakan tablet jika mendukung. Karena tablet itu walaupun dia layarnya besar, tapi kan dia keyboardnya ada di layar. Jadi ketika keyboard virtualnya itu muncul, maka yang ditampilkan di layar tidak akan selebar biasanya, seperti itu. Nah, itu namanya adalah pembelajaran coding dengan metode plug atau melibatkan perangkat elektronik. Melibatkan laptop, handphone bisa cuma kecil nanti tampilannya. Jadi lebih baik pakai laptop atau personal komputer, dan tentunya kalian butuh yang namanya softwarenya juga nanti untuk coding seperti itu. Kemudian bisa juga dengan unplug. Nah, unplug itu artinya tanpa perangkat elektronik. Nah, di sini kalau unplug itu kita tidak belajar blok perintah, tapi kita belajar terkait dengan langkah-langkah atau terkait dengan urutan dari suatu hal. Misalnya di sini Pak Ijal ada LKPD coding warna. Perintahnya di sini tulislah huruf-huruf yang mewakili setiap warna kotak seperti contoh. Misalnya huruf A diwakili oleh warna orange, huruf B diwakili oleh warna hijau, huruf O diwakili oleh warna biru, dan seterusnya. Contoh di sini ada kalimat bola, maka warna-warnanya yang disusun adalah B. Yang mewakili B warna apa di situ?
Ya, warna hijau. Kemudian yang mewakili O, warna apa di situ? Warna, oh nggak kelihatan. Bentar, Pak Ijal zoom. Pak Ijal zoom. Nah, sudah kelihatan ya di sini. Bentar, Pak Ijal seret ke atas biar kelihatan. Nah, di sini contohnya kita ada coding warna. Coding warna ini perintahnya adalah tulislah huruf-huruf yang mewakili setiap warna kotak seperti contoh. Misalnya kotak warna orange itu mewakili huruf A, kotak warna hijau mewakili huruf B, kotak warna biru huruf O, dan seterusnya. Contoh yang pertama ada bola. Bola itu berarti kita cari kotak yang mewakili huruf B. Ada kotak warna hijau, maka yang pertama adalah kotak hijau. Baru kita cari yang mewakili huruf O, warna apa di situ kira-kira? Ungu, masa ungu? Coba dilihat lagi di situ apa? Warna biru, baru disusun biru. Habis itu untuk yang warna selanjutnya yang mewakili L berarti merah. Yang mewakili A berarti kuning. Makanya urutannya adalah hijau, biru, merah, dan kuning. Coba yang kedua, di sini ada kotak warna orange. Kotak warna orange ini mewakili apa kira-kira? Coba dilihat, jelas banget itu. Mewakili C. Kemudian kalau yang ini yang biru mewakili O. Kalau yang hijau mewakili B. Terus yang kuning mewakili A. Berarti kalau dirakit ada huruf apa saja, nak? Berarti ada C, ada O, ada B, ada A. C O co, B A ba. Berarti kalau dirangkai jadi coba, seperti itu. Begitupun dengan soal-soal yang berikutnya ini. Nanti disusun seperti ini. Ada juga coding matematika bangun datar. Misalnya di sini perintahnya jumlahkanlah nilai dari gambar bangun datar di bawah ini sesuai dengan warna dan bentuknya. Misalnya di sini bangun datar persegi mewakili angka 1, bangun datar segitiga mewakili angka 2, dan seterusnya. Oke, kita coba ke contoh yang pertama. Di sini ada bangun jajar genjang warna biru. Jajar genjang warna biru di sini mewakili angka berapa? 5, berarti 5 yang di sini ya, diingat-ingat dulu 5. Kemudian ditambah segitiga. Segitiga itu mewakili angka berapa, nak? Berarti 2. Berarti 5 ditambah 2. Ditambah lingkaran. Lingkaran mewakili angka berapa? Berarti di situ angka 4. Maka di sini 5 ditambah 2 ditambah 4. 5 tambah 2 berapa? Tambah-tambahan harusnya tahu. 5 tambah 2 tuh 7. Ditambah 4. 7 tambah 4 11. Maka soal yang pertama jawabannya 11. Seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi coding itu tidak harus kita belajarnya pakai laptop atau komputer. Jadi kalau misalnya laptop sama komputernya, misal di sekolah kita itu terbatas, jumlahnya cuma berapa dibandingkan dengan jumlah siswa. Contohnya misal komputer di SDN Batrang 2 misalnya hanya ada, contoh ya, contoh hanya ada 16, sedangkan siswanya kelas 6 itu ada 68, maka kan tidak cukup, harus bergantian. Sedangkan jadwalnya KKA seminggu hanya satu kali, maka kita bisa menyiasati dengan metode unplug dengan menggunakan LKPD misalnya, atau kita bisa menggunakan blok perintah yang nanti bisa kita susun, atau bisa menggunakan puzzle juga. Tergantung nanti metodenya mau seperti apa. Nah, kemudian setelah belajar tentang coding, Pak Ijal akan lanjutkan ke kecerdasan artifisial atau KA, atau yang biasanya kalian kenal sebagai AI. AI itu Artificial Intelligence, ya singkatannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi AI atau KA, Pak Ijal mau tanya lagi, pernah dengar istilah KA sebelumnya kira-kira? Tentu pernah ya, karena sekarang memang sedang gencar-gencarnya AI. Apalagi kalau kamu sering buka sosial media, buka TikTok dan lain-lain, pasti
banyak sekali kamu ketemu istilah yang namanya AI. Nah, istilah kalau AI ini dalam bahasa Indonesia itu jadinya adalah KA atau kecerdasan artifisial. Nah, kira-kira dari mana kamu mengetahui istilah tersebut? Nah, barusan sudah terjawab juga pertanyaan ini ya, bisa dari sosial media, bisa dari apalagi kira-kira internet, bisa dari Google ya. Google itu sama aja kamu cari di internet ya. Atau bisa juga dari, oh saya baru tahu dari Pak Ijal Pak istilah AI, nggak apa-apa. Kadangkala memang ada orang yang aksesnya terhadap informasi itu tidak seberuntung yang lain gitu. Ya, Pak Ijal menyadari. Kemudian menurut kamu, kira-kira apa sih yang dimaksud AI itu? Kan kita sudah sering ya dengar istilah AI apa, misalnya Meta AI dan lain-lain. Apa sih AI itu kira-kira? Ada yang tahu? Mesin. Bisa jadi. Coba yang lain kira-kira apa jawabannya? Perangkat penjawab perintah. Ya, boleh tapi masih kurang, masih kurang. Ada yang lebih tepat lagi jawabannya pasti. Nyerah, bingung. Oke, Pak Ijal akan jelaskan jawaban atau definisi apa sih itu kira-kira AI atau KA itu. Nah, KA atau kecerdasan artifisial itu artinya adalah otak buatan atau komputer pintar yang dirancang oleh manusia supaya dia itu bisa berpikir, belajar, dan memecahkan masalah layaknya kita sebagai manusia. Jadi KA ini itu adalah ciptaannya manusia, bukan ciptaannya yang maha kuasa. Jadi manusia yang membuat, istilahnya dia itu adalah buatan, bukan alami. Ya. Jadi KA itu diciptakan oleh manusia melalui program dan data yang terstruktur atau yang sudah ditata sedemikian rupa. Nah, tujuannya adalah supaya bisa membantu manusia melakukan tugas dengan lebih cepat, efisien, dan juga akurat, serta memecahkan masalah kompleks. Nah, namun perlu diketahui, meskipun fungsinya itu adalah memudahkan aktivitas kita, AI ini bukan untuk menggantikan ya. Karena dia tentu, karena ini buatan manusia, pasti ada kekurangannya. Nah, KA atau AI itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada narrow AI atau AI yang fungsinya spesifik atau khusus. Misalnya ada AI yang untuk mendeteksi wajah, untuk membuka kunci perangkat misalnya. Ada juga AI yang untuk mendeteksi kira-kira barang ini speknya seperti apa. Atau misalnya ada AI yang fungsinya untuk perakiraan cuaca dan lain-lain. Contoh ya. Terus ada juga yang sebutannya general AI atau AI yang bisa melakukan banyak aktivitas. General itu kan berasal dari kata umum. Nah, umum itu kan banyak hal. Maka artinya adalah AI yang bisa melakukan banyak fungsi atau banyak hal seperti itu. Misalnya kalau kamu buka WA, nah di WA itu kalau kamu lihat di pojok kanan bawah itu ada lingkaran. Kalau kamu pencet pasti keluarnya Meta AI. Nah, kamu bisa tanya banyak hal ke artificial intelligence yang satu ini gitu. Nanti bisa dicoba tapi ingat jangan disalahgunakan, ada etikanya. Nanti kita akan belajar terkait dengan etika ini di pertemuan berikutnya. Oke, jadi pasti nggak sabar ya. Insya Allah nanti akan Pak Ijal jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, Pak Ijal, AI itu kan diciptakan oleh manusia dan dilatih dengan data sedemikian rupa. Nah, gimana caranya AI ini bisa belajar atau gimana caranya KA ini bisa belajar? Jadi KA itu belajar menggunakan konsep yang namanya machine learning atau belajar dari data dan contoh yang kita berikan. Jadi AI ini itu tidak semata-mata dia bisa ngasih ini itu tanpa diapa-apakan, enggak. Kita tentu butuh data-data supaya nanti misalnya dia dikasih perintah seperti ini, dia menjawabnya harus seperti ini supaya dia tahu. Jadi harus dilatih dulu baru dia bisa bekerja secara optimal. Nah, semakin banyak dan beragam contoh dan data yang diberikan kepada AI, maka AI ini akan makin pintar dan makin akurat dalam memprediksi
atau mencarikan jawaban dari perintah yang kita inputkan, seperti itu. Nah, contoh pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya KA itu berkaitan erat dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai asisten suara. Pernah pakai Google Assistant di HP? Tentu semua pernah. Misalnya, oke Google, saya mau mencari apotik terdekat. Nanti Google akan carikan lokasi-lokasi apotik yang terdekat dari lokasi kamu. Asalkan kamu mengaktifkan GPS di HP, seperti itu. Contohnya, kita bisa juga minta, oke Google, carikan saya lagu dari band ini misalnya. Pilihkan lagu yang paling hits, itu bisa lewat asisten suara. Contoh lagi kalau di iPhone ada yang namanya Siri, asisten asisten suaranya. Bisa juga di berbagai brand HP kan kadang beda-beda ya. Ada yang misalnya di Samsung ada Bixby, kemudian di Infinix ada Volex dan lain-lain. Kemudian bisa juga dengan rekomendasi konten. Nah, ketika kamu membuka platform video, misalnya YouTube, TikTok, Netflix, nah itu ketika kamu pertama masuk, kamu akan disambut oleh rekomendasi-rekomendasi video berdasarkan aktivitas kamu sebelumnya. Misalnya kamu sering nonton video review HP, maka yang banyak muncul rekomendasinya adalah misalnya review Samsung Galaxy apa, atau review iPhone 16 Pro Max dan lain-lain. Misalnya kamu sering lihat video tutorial memasak, maka akan ada rekomendasi video, contohnya tutorial membuat sapo tahu atau tutorial memasak masakan ala Tiongkok atau masakan ala Jepang dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan KA. Jadi dia akan mengumpulkan data dari aktivitas kita sebelumnya untuk apa? Untuk menyarankan konten yang kira-kira kita akan tonton atau kita sukai, seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa juga sebagai pengenalan wajah atau objek. Nah, kalau yang HP-nya tidak ada sensor fingerprint, kadangkala ada fitur yang namanya face unlock. Jadi ketika kita menghadapkan handphone kita ke layar seperti ini, maka dia layarnya akan otomatis terbuka. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga ketika misalnya Bapak Ibu guru ini kan sekarang absennya menggunakan wajah nggih, menggunakan face recognition ya. Jadi itu adalah salah satu peran dari KA atau AI. Seperti itu. Nah, belajar KA atau AI itu seperti apa sih Pak Ijal nantinya? Nah, nantinya kamu akan belajar beberapa poin ya yang nantinya terkait dengan AI. Yang pertama, kamu akan belajar terkait dengan konsep dasar KA atau AI. Jadi, pembelajaran hari ini atau pada pertemuan ini itu adalah bagian dari konsep dasar KA atau AI. Tadi kamu juga belajar konsep dasarnya coding ya. Kemudian selanjutnya kamu juga akan mempelajari peran penggunaan KA atau AI dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah singgung sedikit contoh pemanfaatan AI ada apa saja. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi terkait peranan atau kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain peranannya kita juga harus mengkaji bagaimana dampak positifnya apa, dampak negatifnya seperti apa. Kemudian poin yang ketiga, kita akan belajar terkait dengan etika penggunaan AI dan literasi digital. Jadi kita sebagai pengguna teknologi itu kita harus tahu, kita itu harus memanfaatkan teknologi itu seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, seperti itu. Sehingga kita akan jadi manusia yang bijak dalam menggunakan teknologi. Utamanya di sini adalah AI, seperti itu. Selain itu kita juga harus mengembangkan kemampuan literasi digital. Apa sih Pak Ijal literasi digital itu? Jadi literasi digital itu adalah kemampuan bagaimana kita menggunakan, kemudian mengintegrasikan maupun mengolah informasi yang berhubungan dengan dunia digital atau dunia teknologi. Bagaimana kita menggunakan perangkat, menggunakan platform, software, dan lain-lain.
Kemudian kita juga akan belajar terkait keamanan data. Nah, karena AI ini basisnya adalah data kita yang digunakan untuk dia belajar, maka kita harus tahu data apa saja yang boleh kita berikan, data apa saja yang tidak boleh, resikonya apa kalau kita berikan, dan lain-lain. Karena AI ini kan buatan manusia ya, buatan manusia itu tentu satu tidak sempurna. Tidak sempurna seperti buatan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Kemudian juga pasti ada bugs-nya, ada error-nya. Makanya tadi kita belajar tentang istilah yang namanya debugging ya. Kemudian keamanan data ini juga sangat penting terutama di era kemajuan teknologi seperti sekarang, karena tentu sekarang itu kita mengenal ada yang namanya hacker, ada juga cracker dan lain-lain. Nah, itu adalah orang yang istilahnya menyalahgunakan data kita untuk bisa keperluan baik, bisa juga jahat. Cuma kalau hacker dan cracker itu kebanyakan keperluannya pasti keperluan yang tidak baik. Contohnya mereka bisa mencuri data kita untuk misalnya menggunakan data kita untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik seperti ngambil saldo orang lain atau menggunakan data kita untuk pinjol misalnya. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Makanya kita harus belajar bagaimana cara menjaga keamanan data. Kemudian risiko apa saja yang sekiranya nanti akan kita temui ketika kita memanfaatkan penggunaan AI atau KA seperti itu. Nah, sebelum Pak Ijal akhiri sesi pembelajaran hari ini, Pak Ijal ada 4 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan coding? Serta jelaskan secara singkat. Pertanyaan kedua, apa perbedaan coding plug dan unplug? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau KA atau AI? Jelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Yang kamu pahami dari sesi kali ini tuh apa sih AI? Nah, itu tuliskan di jawaban nomor 3. Kemudian yang nomor 4, sebutkan 2 contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yang kamu tahu. Nah, silakan jawaban ini nanti kamu taruh di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan kelas supaya Pak Ijal tahu siapa yang komentar. Masa kalau nggak ada namanya kan misalnya kamu pakai akun yang anonim. Misalnya pakai strawberryshortcake@gmail.com. Nah, Pak Ijal kan bingung ini strawberry kok bisa komen di sini, kan buah kamu. Gitu ya. Makanya silakan dikasih nama supaya Pak Ijal bisa menilai jawabanmu itu betul atau enggak ya. Nah, sekian sesi pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan kuota juga untuk ikut dalam pembelajaran KKA bersama Pak Ijal. Semoga tidak bosan ya sering-sering ketemu dengan Pak Ijal. Baik, Pak Ijal cukupkan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Pak Ijal mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian juga jangan lupa belajar tentunya supaya makin berkembang lagi ilmu yang didapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.